Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Amalan ini mohon diberikan perhatian lebih banyak. Sederhana, mudah, tapi manfaatnya luar biasa. Amalan itu adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu bukan hanya dengan salawat kita dapat 10 kali rahmat, tapi kita dengan bersalawat kepada beliau dijamin kita dapat syafaat beliau di hari kiamat. Kalau saya sebutin manfaat, keutamaan salawat kepada Rasul, lebih daripada 100 manfaat. Menghilangkan kesusahan, memberi kemudahan lunasi hutang, menyembuh penyakit, menjamin ampunan dosa, mendapat 10 rahmat, mendapatkan syafaat Rasul, posisi kita semakin mulia. Setiap kali kita salawat semakin naik darajat kita. Barang siapa yang salawat kepadaku 10 kali, dapat 10 kebaikan, dapat 10 rahmat, dihapus 10 kejahatan, dan naik 10 darajat, dan di akhirat dapat syafaatku. Luar biasa. Hadis yang terakhir, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, aku suka berdoa karena salawat, arti salawat adalah doa. Arti salawat doa. Ya Rasulullah, aku suka berdoa, berapa dari doaku saya jadikan untukmu? Artinya berapa persen, ya? Kalau bahasa kita, berapa persen kira-kira? Kalau misal saya doa 10 menit, berapa menit untuk Rasul, dan yang sisanya buat aku? Contoh, aku kalau berdoa, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah murahkan rezeki, sembuhkan penyakit, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berarti lebih banyak untuk diri kita, baru untuk Rasul. Sahabat itu, ya Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, berapa bagian dalam doaku saya jadikan untukmu? Apa kata Rasul? Kata Rasulullah SAW, ma syi'ta wa in zitta fahuwa khairul lak. Ya terserahmu, mau doa bagaimana untukku, ya terserahmu, tapi semakin banyak untukku, semakin banyak manfaatnya untukmu. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, saya akan jadikan separuh doaku hanya salawat kepadamu. Artinya kalau saya doa 10 menit, 5 menit salawat dan 5 menit doa untuk diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? Terserahmu, wa in zitta fahuwa khairul lak. Kalau kamu berani tambah, itu jauh lebih baik untukmu. Tawar menawar sama Rasulullah SAW, sampai di ujung hadis beliau berkata, ya Rasulullah, saya janji doaku semuanya untukmu. Artinya apa? Kalau dia angkat tangan berdoa, tidak satu pun minta buat dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli, sampai selesai. Tidak minta ampunan, tidak minta rezeki, tidak minta sehat, tidak minta keturunan, tidak minta apa-apa, hanya fokus dengan salawat. Karena dengan salawat, apa yang kita niatkan terkabul. Saya dapat dari guru saya, nanti saya akan ceritakan bagaimana cara berdoa. Kata sahabat, ya Rasulullah, saya akan jadikan doaku hanya salawat kepadamu. Apa jawab Rasulullah SAW? Idzan taf'al yukfa hammuk wa yughfaru dzambuk wa tuqda hajatuk. Kalau kamu lakukan hanya doamu, hanya salawat kepadaku, akan dihilangkan segala kesusahan, diampuni segala dosa, dan dikabulkan segala hajat. Kata ulama, apa yang diharapkan oleh manusia? Hidup di dunia tambah susah,
dan hidup di akhirat tanpa dosa. Betul? Itulah kita dapat dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berdoa, ketika anda berdoa, contohnya seperti ini. Setiap anda berdoa, biasa mulai dalam bismillah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Cukup satu kata memuji Allah dalam segala pujian, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ini mewakili semua pujian yang lain. Asmaul husna, segala sifat agung, segala kemuliaan diwakili oleh satu kata, alhamdulillahirabbil alamin. Kata sederhana, kata tidak terlalu panjang, tapi maknanya sangat luas. Oleh kerana itu boleh diulangi berkali-kali, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, sambil benar-benar merasa di hati. Karena ini ucapan mewakili segala pujian yang kita ingin sampaikan kepada Allah. Karena ada pujian yang kita ingat, ada pujian kata-kata yang kita tidak hafal, dan alhamdulillahirabbil alamin mewakili segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Silahkan doa, ya Allah ampunilah dosaku. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah sembuhkan penyakitku. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah berikan kepada aku anak yang salih salihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi setiap langkah doa diawali dan diakhiri salawat. Faham? Subhanallah, wallahi dahsyat. Saya tidak bisa cerita apa lagi. Mau cerita apa lagi? Wallahi dahsyat. Saya tidak pernah istiqamah mengamalkan doa seperti ini. Alhamdulillah selalu terkabul. Bahkan nyata Allah kasih, udah selesai. Wallahi jamaah sekalian, salawat kepada Nabi Muhammad bukan budaya, bukan kebiasaan, tapi amalan yang sangat manfaat buat keselamatan kita, kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Bahkan keselamatan buat anak kita, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terakhir, sekali lagi, ketika anda bersalawat, tolong dihadirkan dalam fikiran. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad penolong kita di hari kiamat. Nabi Muhammad yang membawa syafaat untuk kita. Nabi Muhammad yang menunggu kita di surga. Nabi Muhammad yang membela kita di saat kita berdiri di hadapan Allah. Nabi Muhammad yang akan membantu mendoakan kita saat jalan di atas sirat. Nabi Muhammad yang mendampingi kita nanti ketika kita minum dari air Al-Kautsar. Nabi Muhammad yang menemani kita masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad yang tidak pernah lupa sama kita. Makanya ketika anda bersalawat dan membawa perasaan dan membawa penghayatan ini, insya-Allah jemaah sekalian akan terasa, ya Allah, ternyata indahnya salawat kepada Rasul. Karena sudah kontak di hati. Nah, kemudian setelah itu cari wasilah untuk bisa mengentaskan solusi. Wasilah pertama adalah mendekat kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan meningkatkan ibadah. Takwa tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surah 65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Kata Allah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan meningkatkan takwa itu akan diringankan persoalanmu, rizkimu. Anda mengatakan saya sedang punya masalah ekonomi. Rizki masalahnya. Kata Allah, aku limpahkan rizki bahkan dari sisi yang tidak engkau duga. Bagaimana caranya? Tingkatkan takwa. Cari kalimat takwa di Quran. Banyak takwa itu. Puasa bagian dari takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Salat bagian dari takwa. Zikir bagian dari takwa. Tahajud, cari semua jenis salat. Mulai sekarang yang tadinya salat fardu tambah tahajud, tambah duha, tambah syuruknya, tambah rawatibnya, tingkatkan sholatnya. Demi Allah saya katakan, kalau Allah berjanji pasti ditepati. Kerjakan aja, nanti lihat apa yang terjadi pada diri anda. Silakan kerjakan. Sholawat itu bagian dari takwa. Sholawat.
Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang salawat kepadaku, kata Nabi, sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Ya. Salawat pada Nabi. Memuji Nabi, muliakan Nabi, salawat. Salawat itu tanpa putus. Maksudnya kalaupun Nabinya wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Silakan dalam salat kan salawat kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salawat. Jadi ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengabulan doa. Di orang yang banyak salawat, salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholli ala sayyidina Muhammad, sholli ala sayyidina Muhammad. Dalam hidupnya banyak salawat, salawat, salawat. Itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan-penjagaan. Ya, diampuni dosa artinya dijaga dari maksiat, diberikan rahmat, dijaga dari yang mengganggu. Ahli salawat. Makanya itu bagian dari wasilah. Quran surah ke-5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Cari wasilah, tawassul untuk mengentaskan persoalanmu dengan doa, dengan salawat, dengan solat, dengan macam-macam. Dan salawat itu jamak dari kata solat. Jamak dari kata solat. Makanya saat Anda haji ada bus salawat, bis salawat. Bis salawat itu jamak dari kata solat. Maksudnya bis yang mengantarkan Anda untuk solat ke Masjidil Haram. Bukan bisnya salawat. Masuk situ bisa sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bukan ngantarin Anda sholat. Ya, jelas ya? Jadi kalau Anda ingin sholawat silahkan. Ya, kemudian setelah itu sholat. Sholatnya kalau bisa jamaah ke masjid, cari, terus kenalan dengan teman-teman, ya diskusi. Mungkin di situ akan bertemu dengan solusi Anda. Insya Allah. Kami berdoa semoga Allah memuliakan Anda dan memberikan kemudahan dalam persoalan Anda. Insya Allah. Nah, tidak diterima amal kita, tidak sebagai amal soleh kalau tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya alhamdulillah saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Mesti kau sebutkan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. Mesti engkau sebutkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hanya dia saja, keluarganya. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khatib Jumat naik ke atas mimbar, kalau dia lupa mengucapkan salawat, batal khutbah Jumat. Kalau batal khutbah Jumat, batal salat Jumat. Begitulah hebatnya salawat. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal barakah, bisa berkunjung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang anak yang dibesarkan oleh orang tua dan dididik oleh orang tua, maka sesungguhnya anak itu adalah tanaman bagi orang tua. Semua kebaikan yang terjadi kepada anak akan nyambung kepada orang tua. Makanya beruntung yang punya anak soleh. Anda mendidik anak soleh, anak Anda ahli ibadah, anak Anda menjadi ulama. Ibunya mah bukan ulama, tapi ketahuilah pangkatnya akan lebih tinggi dari sang anak itu sendiri. Otomatis akan nyambung, wahai anakku, kepada ibundamu akan nyambung semua yang kau baca dari kebaikan. Akan nyambung karena engkau adalah buah karya, buah daripada pendidikan daripada ibundamu dan ayahandamu. Tidak usah khawatir. Kemudian kalau pengen jelas lagi, ya dihadiahkan pahalanya seperti yang selama ini disampaikan oleh para ulama. Semoga pahala salawatku ini menjadi sebab kau ampuni dosa orang tuaku. Oh ya. Semoga pahala salatku menjadikan kau bebaskan orang tuaku dari api neraka. Iya. Ya itu benar cara seperti itu. Jadi baca sholawat sebanyak-banyaknya, ya Allah semoga dengan sholat ini kau mudahkan urusan pernikahanku. Boleh kok. Nikah lagi yang ngomong. Karena apa? Amal baik. Tawasul dengan amal soleh. Sah. Termasuk kepada ibunda. Nah, termasuk ini ya. Permasalahan kita tuh lupa. Maka amal baik itu jangan lupa kepada orang tua. Ini sambung hati. Misalnya Anda bisa melakukan, bisa khatam Quran, bisa melakukan amal baik, bisa punya rizki, bisa sedekah. Jangan lupa ibundamu dibawa, ayahandamu dibawa. Pahalanya biar double.
Ya tadi urusan uang sedekah 100.000 saja, yang belang-belang 100.000, 100.000, 100.000. Tapi nggak pernah ingat orang tuanya. Ya dapat 100.000 saja. Tapi coba, ya Allah 100.000 yang aku infakkan ke masjid ini, ya Allah semoga pahalanya sampai kepada orang tuaku. Dia dapat, orang tuanya dapat, plus dapat sambung hati berbakti pada orang tua. Termasuk amal baik yang pernah kita lakukan. Bisa tahajud tengah malam, ya Allah, aku bisa tahajud karena didikan orang tuaku, ibundaku yang dari kecil mendidikku. Ya Allah, aku mohon ya Allah, pahala tahajudku kau sampaikan kepada orang tuaku, dan berkat tahajudku diampuni orang tuaku. Begitu. Yang penting itu mahal. Yang mahal itu ingatmu. Yang mahal ingatmu, itu loh yang mahal. Nah, ingat nih mahal. Nah itu tanda bakti. Maka ketahuilah engkau menjadi anak yang solehah. Benar, punya bakti pada orang tua dan akan dimudahkan segala urusanmu. Allah. Itu memperbanyak membaca salawat kepada Nabi SAW. Di hari Jumat ini perbanyak salawat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Majah, perbanyaklah membaca salawat untukku di hari Jumat, karena sesungguhnya salawat kalian itu disaksikan. Mana disaksikan bisa dilihat oleh malaikat atau malaikat mendengarnya. Yang menyaksikan adalah malaikat, dan sesungguhnya seseorang tidaklah membaca salawat kepadaku melainkan doa itu, salawat itu akan dibawakan atau dihantarkan kepadaku sehingga ia selesai bersalawat. Hadits yang lain kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang terbaik, teragung, maka perbanyaklah salawat kepadaku pada hari itu. Jadi kita disunnahkan membaca salawat. Dan minimal sekali Bapak Ibu sekalian kita membaca salawat itu, ya kita baca 10 kali pagi dan 10 kali sore, ya. 10 kali pagi dan 10 kali sore. Sebagaimana sabda Nabi SAW, saat yang membaca salawat kepadaku 10 kali pagi dan 10 kali sore, dia akan mendapatkan syafaat untukku pada hari kiamat. Dan manfaat salawat ini banyak sekali. Terutama kalau Bapak Ibu mau yang paling afdal membaca salawat Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang paling afdal. Makanya Allah jadikan salawat ini di tahiyat salat kita. Dan dibaca minimal tadi saya bilang 10 pagi 10 sore. Tapi kalau Bapak Ibu mau baca salawat misalnya pun, misal sambil ngisi waktu di mobil, di kendaraan, di motor, ya kalau di Indonesia mungkin naik motor ya, kemudian mungkin di kereta, mungkin di bus, mungkin di mana saja, bisa perbanyak salawat dengan membaca yang pendek saja. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ini kita bisa baca, dan ini kami pernah praktekin dengan hitungan 1 menit, ya, 2 menit, ini bisa 100 kali. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Lagi nunggu lampu merah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Daripada lihat helmnya orang warna apa, ya, mobil mereknya orang, mobil apa di depan, sibuk melihat ini, melihat itu, lebih baik berzikir, ya. Baca salawat. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, ragama anfu mri'in man sami'tu dzukira indahu wa lam yusallim alayya. Sungguh terhina seseorang yang mendengarkan namaku disebutkan pada hari Jumat sementara dia tidak sungguh terhina seseorang hamba yang mendengarkan namaku disebutkan di depannya lalu dia tidak membacakan salawat. Dia tidak mengucapkan salam kepadaku. Jadi harusnya kita baik-baik di sini. Ya. Selalu. Jadi pernah ditanyakan juga dalam majelis seorang syekh di Saudi di Madinah, syekh, apakah dalam majelis ilmu begini? Karena selalu Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, apakah setiap kali didengarkan nama Nabi SAW disebut bacakan salawat? Kata syekhnya, tentu saja. Iya. Kenapa kau haramkan dirimu dari doa? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya dibalik ya, misalnya, karena ada hadis Nabi SAW yang lain berbunyi,
Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang membaca salawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan balas dia 10 kali tambahan rahmat. Perhatikan, 1 kali salawat dapat 10 kali rahmat. Rahmat ini maknanya ya, berkah umurnya, rezekinya, selamat dari penyakit, apalah segala macam. Baik, kalau dibalik misalnya, siapa yang baca 10 kali salawat dapat 1 kali rahmat, sudah cukup. Apalagi ini 1 kali salawat 10 rahmat, itu luar biasa ya. Pernah juga seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya jadikan ya, berapa saya jadikan waktu saya untuk salawat kepada Anda? Apakah cukup kalau saya jadikan 1/3 waktu saya untuk salawat? Kata Nabi SAW, bagus. Dia kalau kau tambah bagus, lebih baik lagi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu 1/2 waktu. Kata Nabi SAW, bagus, tapi kalau kau lebihkan lebih bagus lagi. Dia mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah 3/4-nya. Kata Nabi SAW, bagus, kalau kau lebihkan lebih baik lagi. Maka dia mengatakan, kalau begitu semua waktu saya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu diampuni semua dosamu, diangkat derajatmu. Makna hadis ini tentu bukan 24 jam kita baca salawat. Tetapi kata Nabi SAW di sini, sahabat ini bermaksud adalah, kalau seandainya saya punya kesempatan untuk membaca salawat, ya, kira-kira berapa banyak saya baca. Misal saya punya waktu 1/2 jam untuk baca salawat. Apakah 1/2 jam itu semua saya bacakan salawat atau saya baca sebagiannya? Jadi Nabi SAW seakan-akan mengatakan, kalau ada waktu begitu pakai semuanya untuk salawat. Seperti itulah. Tentu kita baca zikir yang lain, kita baca Al-Quran. Ini bukan maknanya 24 jam semuanya untuk baca salawat kepada Nabi SAW.